Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardita, NIM 1059411010019. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang review jurnal dari mata kuliah Manajemen Teknik Pemberian Pakan. Yang pertama, manajemen pemberian pakan pada pembesaran ikan nila. Latar belakang. Salah satu jenis ikan yang sangat banyak dibudidayakan saat ini adalah ikan nila. Perkembangan budidaya ikan nila meluas di berbagai negara seperti Thailand, Vietnam maupun Indonesia. Meskipun ikan nila merupakan komoditas yang mudah dibudidayakan, ada beberapa faktor alami yang dapat menghambat keberhasilan usaha untuk mendapatkan hasil produksi ikan nila yang setinggi-tingginya, yakni dengan penyediaan makanan alami secara berkesinambungan. Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan budidaya adalah pakan. Nah, pakan merupakan biaya terbesar dalam pemeliharaan ikan. Biasanya berkisar 60-75% dari total biaya produksi. Kemudian, pakan yang berkualitas baik merupakan faktor penting penentu keberhasilan budidaya ikan. Salah satu cara untuk menekan biaya pakan adalah dengan penggunaan pakan secara efisien, baik dalam pemilihan jenis, jumlah, jadwal, dan cara pemberian pakan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan ikan. Tujuan penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen pemberian pakan pada pembesaran ikan nila di kolam beton. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini pelaksanaan adalah mengamati pertumbuhan ikan nila selama masa pemeliharaan, kelangsungan hidup atau survival rate (SR), dan parameter kualitas air. Hasil dan pembahasan. Manajemen pakan ikan merupakan salah satu faktor menentukan keberhasilan usaha budidaya ikan. Pakan merupakan unsur terpenting dalam menunjang pertumbuhan dan kelangsungan hidup ikan. Pakan yang baik memiliki komposisi zat gizi yang lengkap seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral. Pemberian pakan yang nilai nutrisinya kurang baik dapat menurunkan kelangsungan hidup ikan dan pertumbuhan akan lambat. Bahkan dapat menimbulkan penyakit yang disebabkan oleh kekurangan gizi. Pertumbuhan mutlak ikan nila selama pemeliharaan adalah sebesar 444 kg. Tingkat kelangsungan hidup ikan selama pemeliharaan adalah sebesar 93,2%. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen budidaya yang baik antara lain padat tebar, kualitas pakan, kualitas air. Selain itu, menurut Jiman, pakan yang mempunyai nutrisi yang baik sangat berperan dalam mempertahankan kelangsungan hidup dan mempercepat pertumbuhan ikan. Hasil pengamatan kualitas air selama pemeliharaan menunjukkan bahwa kualitas air masih dalam batas yang bisa ditolerir oleh ikan. Kisaran suhu yang diperoleh selama pemeliharaan masih sangat baik untuk kehidupan dan pertumbuhan ikan nila, yaitu berada pada kisaran 26,14 sampai 34,19 derajat Celcius, sesuai dengan pertanyaan dari Khairuman dan Amri. Kesimpulannya, pembuatan manajemen pemberian pakan pada pembesaran ikan nila menghasilkan biomasa sebesar 504 kg dengan bobot rata-rata 180 gram per ekor dan tingkat kelangsungan hidup ikan sebesar 93,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan penerapan manajemen pemberian pakan yang didukung oleh kisaran parameter kualitas air yang optimal akan menghasilkan
tingkat kelangsungan hidup ikan yang tinggi. Manajemen pemberian pakan merupakan salah satu poin penting dalam usaha kegiatan budidaya yang harus diperhatikan, yaitu dosis pemberian pakan dan frekuensi pemberian pakan, agar tidak terjadi kekurangan maupun kelebihan pakan, serta manajemen kualitas air yang baik. Nah, jurnal yang kedua, pemberian pakan pada budidaya udang faname intensif dengan sistem indeks. Latar belakang, udang faname merupakan salah satu komoditi yang saat ini menjadi tren industri aquaculture perikanan. Pemberian pakan harus sesuai dengan kebutuhannya agar mendapatkan hasil pertumbuhan yang optimal. Nutrisi dalam pakan terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin yang dijadikan sebagai sumber energi untuk tumbuh dan berkembang biak. Teknik pemberian pakan tergantung dari tingkah laku dan sifat makna udang faname. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui cara pemberian pakan yang tepat untuk udang faname dengan menggunakan sistem indeks. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Data dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dalam bentuk tabel. Hasil dan pembahasan. Pemberian pakan dengan jenis dan ukuran yang berbeda bertujuan agar pakan yang diberikan dimakan udang secara efektif. Jenis kandungan nutrisi pakan tersebut terdiri dari protein 35%, serat kasar 4,0%, lemak 4,5%, air 12%, dan abu 14%. Pakan yang digunakan adalah powder, crumble, dan pellet yang sifatnya tenggelam berdasarkan jenis pakan buatan yang telah diobservasi, yakni kadar presentasi protein yang terkandung dalam pakan sebesar 35%. Lemak dibutuhkan udang sebagai nutrisi pada pakan untuk kebutuhan energi dan juga proses metabolisme. Pada proses observasi penelitian bahwa kadar lemak sebesar 4,5%. Sebelum pakan diberikan, pakan difermentasi dengan menggunakan campuran POC 1000 ml, molase 250 ml, probiotik starter 100 ml, asam amino 100 ml, mikromineral 17 gram, vitamin C 10 gram, dan air tawar 4000 ml. Dosis campuran ini digunakan untuk 25 kg pakan. Frekuensi pemberian pakan diberikan didasarkan pada sifat dan cara makan udang, yakni continuous feeding atau makan sedikit demi sedikit tetapi terus-menerus. Karena sistem pencernaannya yang sederhana, frekuensi penambahan pemberian pakan ditentukan dari biomasa dan umur dengan teknik pengontrolan ANCO. Pakan yang diberikan semakin banyak, maka frekuensi pakan yang diterapkan juga semakin tinggi. Pengamatan kualitas air bahan organik total atau BOT berkisar 97, artinya bahwa bahan organik tergolong masih dapat ditolerir udang faname. Hasil panen yang didapat dalam sebanyak 4.684 kg dengan padat tebar sebanyak 300.000 ekor berdasarkan analisis usaha bahwa total keuntungan yang diperoleh sebanyak 338 juta. Hasil perhitungan BCR menunjukkan hasil 2,2 yang artinya setiap satu yang dikeluarkan akan mendapatkan hasil 2,2 sehingga usaha ini dapat dilanjutkan karena layak. Kesimpulan, pengelolaan pemberian pakan dengan sistem indeks dapat menghasilkan pemberian pakan yang efektif dan tepat sehingga mendapatkan hasil VCR rendah, SR tinggi, hasil panen yang baik, dan kualitas air yang baik. Jurnal ketiga, Teknik Kultur Pakan Alami Chlorella sp dan Rotifera sp, skala massal dan manajemen pemberian pakan alami pada larva kerapu centang.
Sebagian masyarakat dunia memerlukan ikan karena tradisi, alasannya kesehatan dan konsumsi ikan sebagai komoditi pangan mewah dan bergensi, dan permintaan yang sedikit namun memiliki harga jual yang tinggi. Salah satu faktor pendukung dalam keberhasilan usaha budidaya ikan adalah ketersediaan pakan, di mana penyediaan pakan merupakan faktor penting pada perawatan larva. Pemberian pakan yang berkualitas dalam jumlah yang cukup akan memperkecil presentasi larva yang mati. Jenis pakan yang dapat diberikan pada ikan ada dua jenis, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami merupakan pakan yang sudah tersedia di alam, sedangkan pakan buatan adalah pakan diramu dari beberapa macam bahan yang kemudian diolah menjadi bentuk khusus sesuai dengan bukaan mulut ikan yang dibudidaya. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui teknik kultur pakan alami, skala mesal dan manajemen pemberian pakan alami Chlorella sp. rotifera sp. pada larva kerapu centang di PBA Pas Situbondo. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei, di mana data primer diperoleh melalui pengamatan lapangan atau observasi, dokumentasi, wawancara, serta mengikuti secara langsung seluruh rangkaian kegiatan teknik kultur alami Chlorella sp. dan Rotifera sp. dan kegiatan pembenihan kerapu jantan di BPBAP Situbondo. Data sekunder diperoleh dari instansi BPBAP serta penelusuran berbagai pustaka yang terkait dengan materi penelitian ini. Data yang sudah dikumpulkan dengan analisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel. Hasil dan pembahasan. Sebelum melakukan pengulturan, terlebih dahulu bak dibersihkan dengan menggunakan scouring pad. Pembersihan dilakukan dengan cara menyikat dinding dan dasar bak hingga lumut atau sisa Chlorella sp. yang menempel di dinding dan dasar bak bersih, serta membersihkan selang dan batu aerasi. Selanjutnya dibilas dengan menggunakan air tawar dengan cara membuka outlet terlebih dahulu, kemudian menyemprotkan air tawar pada dasar dan dinding bak sehingga dipastikan bersih. Hal ini bertujuan untuk membunuh sisa organisme laut yang ada di dalam bak yang dapat merugikan ketika proses kultur Chlorella sp. karena organisme laut tidak bisa bertahan hidup pada salinitas air tawar. Kemudian, kultur pakan alami Chlorella sp. harus dilakukan di tempat yang terbuka agar terkena langsung oleh sinar matahari, karena sinar matahari sangat berperan penting bagi Chlorella sp. untuk berfotosintesis. Pupuk yang digunakan untuk kultur Chlorella sp. adalah pupuk organik, yaitu urea, ZA, dan TSP atau SP36 dengan dosis urea 400 gram, ZA 300 gram, dan TSP 200 gram untuk kapasitas 8 ton. Pemeliharaan dilakukan selama 7-8 hari. Pemanenan Chlorella sp. ada dua metode, yaitu metode endapan dengan menggunakan soda api dan metode penyaluran langsung menggunakan pompa penyedot ke bak kultur pakan alami dan ke bak pemeliharaan larva ikan kerapu centang. Perhitungan kepadatan Chlorella sp. dilakukan dengan menggunakan mikroskop hemositometer dibantu dengan hand counter untuk mempermudahkan menghitung sel saat di mikroskop. Bibit yang digunakan untuk inokulan Rotifera sp. adalah bibit yang didapatkan dari hasil panen sebelumnya. Penebaran bibit dilakukan dengan menggunakan gayung dengan cara ditebar pada bak kultur hingga merata. Pemeliharaan Rotifera sp. berlangsung selama 5 hari. Sedgwick Rafter adalah alat bantu menghitung jumlah kepadatan zooplankton.
Chlorella sp diberikan pada larva kerapu jantan pada saat larva berumur 2 hari sampai umur 30 hari atau D2 sampai D30. Pemberian Chlorella sp pada bak pemeliharaan larva dilakukan dengan menggunakan pompa yang disalurkan lewat pipa yang berhubung langsung dengan bak Chlorella sp. Ujung pipa bak pemeliharaan larva yang terhubung langsung dengan bak Chlorella sp diberi saringan atau filter bak. Hal ini bertujuan untuk mencegah ikutnya kotoran-kotoran yang ada dalam bak Chlorella sp rutifera sp. Diberikan pada larva kerapu centang saat berumur D2 sampai D30. Pemberian rutifera sp dilakukan secara bertahap, yaitu D2 sama dengan 2 sampai 5. Sedangkan D3 sampai D30 sama dengan 5 sampai 10. Untuk memperkaya kandungan vitamin pada rutifera sp, maka diperkaya dengan menggunakan Scott Emulsion sebanyak 10 gram. Sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.